Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak dia ketahui. Kemudian Allah angkat derajat manusia-manusia yang beriman dan lagi berilmu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penghormatan kami kepada para majelis guru, penghormatan kami kepada kepala bidang pengajaran dan pendidikan, penghormatan kami kepada seluruh asatizah pesantren modern Al-Manar, anak-anak kami dari kelas 1 hingga kelas 6. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini sama-sama kita hadir ke sini, yaitu sebuah agenda besar pesantren di awal tahun. Sebagaimana tertulis di belakang Ustadz, yaitu iftitahul sanah ad-dirasiyah li fasli dirasi al-awwal. Pembukaan pengajaran awal tahun. Anak-anak kami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dalam hidup ini yaitu perjuangan. Pertama, perjuangan kita, perjuangan orang tua kita, lahirnya kita ke dunia diawali dengan tangisan, kemudian kita merangkak, berdiri, berjalan dan berlari. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melahirkan kita dalam keadaan sempurna. Sempurna apa yang ingin Ustaz sampaikan? Yang pertama, kita lahir dalam keadaan bola mata kita 2, tangan kita tidak ada yang cacat, kaki kita bisa berjalan. Ini kesempurnaan yang Allah beri pada kita. Juga masih ada saudara-saudara kita yang lahir ke dunia dalam keadaan cacat, tidak bisa melihat, kemudian kurang bisa berjalan. Tapi kadang-kadang tersentuh hati kita dikala kita lihat manusia-manusia yang lahir ke dunia, anak-anak Adam yang lahir ke dunia dalam keadaan cacat, tapi mampu menghafal Al-Quran 30 juz, mampu menghafal kitab-kitab tafsir. Kekurangan yang ada pada diri dia tidak membawa dia frustasi untuk mencapai ridha dan ilmu Allah di muka bumi. Maka malulah kita yang hari ini lahir dalam keadaan sehat tapi tidak mau menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man fatahu waqta syababihi, man fatahu ta'lim waqta syababihi, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa saja orang yang meninggalkan, tidak mau menuntut ilmu, artinya meninggalkan, tidak mau ikut menuntut ilmu, inda syababihi, pada di waktu dia masih muda, masih energik seperti kalian ini, masih anak-anak, masih segar, ingatannya masih kuat, nggak mau menuntut ilmu dia. Tidur-tidur di rumah,
Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Solatkan kepada dia dengan 4 takbir. Apa solat 4 takbir? Cuma ada pada solat jenazah. Manusia yang seperti ini, Imam Syafi'i menganggapnya manusia yang sudah mati. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Zarnuji dalam kitab beliau Ta'lim Muta'allim halaman 25, beliau mengatakan, ini sebuah syair, ungkapan syair sebetulnya. Likullin ila sya'wil ula harakat, walakin azizun fir rijalis sabat. Syair ini mengajarkan kita segala sesuatu atau orang, manusia, kalau ingin memperoleh derajat yang tinggi, maka dia harus berjuang. Harus berjuang dengan keras. Dia akan mendapatkan dari hasil perjuangannya. Kemudian, walakin azizun fir rijalis sabat. Beliau menyebutkan, tapi sangat sedikit orang yang teguh atau yang sabar dalam perjalanan perjuangannya. Maka anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus ada pada diri kalian itu kesabaran hari ini. Dalam perjuangan itu harus sabar. Yang pertama, sabar kalian, kerinduan kalian dengan orang tua kalian. Sabar. Walaupun kalian menangis hari ini, kemudian tersenyumlah esok hari. Ketimbang kalian bersenang hari ini, akan menangis esok hari. Ketawa hari ini, menangis esok hari. Lebih baik kalian menangis hari ini, tersenyum esok hari, karena membanggakan kedua orang tua kalian. Buktikan hari ini perjuangan kalian dengan kesabaran dan keteguhan. Dalam pesantren itu perjuangannya luar biasa. Pertama, kalian sudah bangun di pagi hari, dan ini mungkin tidak ada di rumah kalian. Di rumah kalian bisa jadi kalian bangunnya telat, jam 7. Sudah matahari mau naik, kalian bangun. Tapi di sini jam 4:30 sudah dibangunkan, berangkat ke masjid. Kemudian kalian makan harus antri, bersabar menunggu giliran kalian. Tunggu giliran kawannya yang pertama datang. Kemudian kalian mandi juga antri, karena kamar mandi juga terbatas, antri. Ke toilet pun antri. Melatih kesabaran. Seorang pemimpin harus dilatih ketangguhan dan kesabaran. Pemimpin itu lahir, pemimpin yang kuat itu lahir dari perjuangan yang keras, dari perjuangan yang hebat, maka lahirlah orang-orang yang tangguh. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i mengingatkan kita 6 hal. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Apa yang pertama? Zakaun, kecerdasan. Kalian semuanya masuk Al-Manhaj dites kemampuan kalian. Kemudian dari sekian yang tes, kemudian luluslah dalam penjaringannya sekian, termasuklah diri anak-anak kami. Lulus dan masuk duduk di kelas 1. Semuanya punya potensi, zakaun. Wahirsun, kata Imam Syafi'i, tomak menuntut ilmu itu. Tomak. Rakus. Bagaimana rakus? Nggak bisa pelajaran. Belajar. Tanya sama ustaznya, tanya sama ustazahnya. Ustazah, ini saya lam afham ya ustazah. Bayini. Tanya. Tanya. Ini namanya rakus dalam menuntut ilmu. Perlu rakus.
Bukan dalam makan, tapi dalam menuntut ilmu perlu rakus, wa hirsun, wa ijtihadun. Apa ijtihad? Perjuangan, harus berjuang. Tidak boleh berenak-enak. Pergi ke masjid diatur dengan lonceng, teng 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 teng, harus lari ke masjid. Tepat waktu. Telat ke masjid didirikan. Kenapa? Untuk mendisiplinkan diri-diri calon pemimpin. Kemudian apa lagi? Wa ijtihadun. Kemudian wadirhamun. Dirham, harta. Kalian datang ke sini mesti perlu baju, pakaian maksudnya, buku-buku untuk belajar. Maka perlu pengorbanan dari kedua orang tua kalian. Membayar SPP tiap awal bulan, bayar SPP, itu namanya dirham. Wasahbatul ustaz, kemudian pintar-pintar bergaul dengan guru. Kalian pintar mencari guru, kemudian bergaul, bertanya pelajaran sama guru kalian. Wasahbatul ustaz, pintar kamu bergaul, berkawan dengan guru, bertanya pertanyaan dengan sopan dan santun. Guru kalian mengajari kalian karena kalian sopan dan baik budi. Wasuhbatul ustad. Yang terakhir apa kata Imam Syafi'i? Watuluz zaman, masa yang panjang. Maka tidak bisa peroleh ilmu setahun dah tamat, lah bisa. Atau 2 tahun sudah tamat, atau 3 tahun sanawiyah dah keluar, lalu bilang alumni Al-Manar. Padahal dia baru bisa haza kitabun, baru bisa zalika maktabun, baru bisa sekedar pengenalan, belum bisa dikatakan alumni, belum naik ke kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Ini watuluz zaman, perlu masa yang panjang. Maka di pesantren menuntut ilmu itu 6 tahun, bahkan kita menganjurkan untuk santri-santri kita untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi, mencari ilmu Allah di muka bumi ini. Ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di awal tahun ajaran baru ini menjadi pegangan bagi kita. Perjuangan dalam hidup dan kesabaran itu yang dibutuhkan oleh seorang pejuang, pemimpin-pemimpin yang akan lahir di pesantren Al-Manar ini. Akan saya buka tahun ajaran baru, tahun pengajaran 2021-2022 dengan membaca 3 kali takbir, diikuti oleh seluruh santriwan dan santriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.